Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas teks eksposisi untuk kelas 10 SMA. Mari kita mulai. Apa itu teks eksposisi? Tentu kalian pernah mempelajari teks eksposisi ini pada waktu masih duduk di bangku SMP. Mari kita ingat kembali dan kita perdalam di sini. Teks eksposisi merupakan teks yang berisi pengetahuan yang berfungsi memberikan informasi, atau mengungkapkan gagasan, atau mengusulkan sesuatu berdasarkan argumentasi yang kuat dari satu sisi argumentasi. Ingat, ketika kalian ingin menyampaikan argumentasi, kalian harus menentukan dulu sudut pandang kalian. Apakah kalian ingin setuju atau tidak setuju terhadap suatu hal? Karena kalau kita menyampaikannya itu tidak jelas dari berbagai sisi, maka si pembaca juga akan bingung dan tidak akan mengubah pemikiran si pembaca. Berikutnya, jenis teks eksposisi setidaknya ada 3. Yang pertama, eksposisi yang dapat mengubah sikap orang atau mengubah pandangan orang tentang suatu hal. Jadi misalnya, banyak terjadi penebangan hutan. Kemudian, kalian membuat teks eksposisi yang berisi tentang bahayanya penggundulan hutan. Nah, nanti setelah orang itu membaca teks eksposisi kalian, mereka jadi berubah pikiran, tidak lagi menebang hutan, tidak lagi merusak hutan, seperti itu. Jadi intinya adalah mengubah pikirannya, mengubah pikiran pembaca, mengubah sikap pembaca. Yang kedua, eksposisi yang dimanfaatkan untuk mempromosikan atau menjual produk, jasa, hingga suatu kegiatan atau aktivitas. Kita juga pernah belajar tentang teks iklan ya. Nah, di dalam teks iklan itu kan dia juga sifatnya itu mengubah pandangan atau pikiran pembaca dari yang tadinya tidak ingin menggunakan sebuah produk, misalnya produk pasta gigi Pepsodent. Namun, karena eksposisinya berhasil mengubah pandangan atau pikirannya dia, maka si konsumen menjadi berubah mengonsumsi atau menggunakan produk pasta gigi Pepsodent, seperti itu. Yang ketiga, eksposisi yang digunakan untuk membela suatu kasus tertentu. Ciri teks eksposisi setidaknya ada 7. Yang pertama, gaya informasi yang mengajak atau membujuk. Namun ingat, meskipun ada gaya informasinya itu yang mengajak atau membujuk, dia tidak secara terang-terangan menggunakan kalimat ajakan seperti ayo, mari, lakukanlah, seperti itu, tidak. Yang kedua, penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Supaya apa? Supaya pembaca bisa memahami apa yang kita maksudkan di dalamnya. Yang ketiga, bersifat objektif. Keempat, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Ya, jelas ya, karena salah satu sifatnya teks eksposisi ini memberikan pengetahuan kepada pembacanya. Jadi kalau kita mau menyampaikan argumen, sebelumnya diberi pengetahuan dulu pembacanya. Kenapa kalian pro atau kenapa kalian kontra terhadap sesuatu. Nah, setelah kalian menyampaikan informasi-informasi yang melandasi argumen kalian, barulah kalian sampaikan argumennya supaya kuat dasarnya dan dapat diterima oleh pembaca. Yang kelima, penjelasannya disertai data-data yang akurat. Bisa dilengkapi dengan penjelas tambahan seperti gambar, aneka grafik, statistik atau bagan sebagai ilustrasi. Nah, tujuannya kan untuk meyakinkan pembaca ya bahwa argumen yang kita sampaikan itu dasarnya kuat. Jadi kita tidak sembarangan berargumentasi. Yang keenam, fakta digunakan sebagai alat konkretasi dan kontribusi. Ini maksudnya sama seperti penjelasan sebelumnya. Yang ketujuh, kalimat penutup ditandai dengan penegasan, bukan berupa ajakan atau permintaan dukungan. Ingat ya, meskipun sifatnya mengajak atau membujuk, tetapi dia tidak terang-terangan mengajak atau membujuk. Tujuan teks eksposisi ini adalah menjelaskan informasi tertentu
agar bisa menambah ilmu pengetahuan pembaca, sehingga dengan membaca teks, pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal. Jadi, kalau kita telaah, konsepnya seperti ini. Teks eksposisi itu terdiri dari permasalahan, pengetahuan, argumentasi, dan juga saran. Yang pertama, permasalahan. Permasalahan adalah hal yang menjadikan masalah, hal yang dimasalahkan, persoalan. Jadi, teks eksposisi itu tentu harus ada permasalahannya. Apakah permasalahannya itu tentang lingkungan, atau sosial, atau budaya. Berikutnya, pengetahuan. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal. Jadi, setelah kita mengungkapkan permasalahannya, kita berikan pengetahuan kepada pembaca. Misalnya, tentang bahaya membuang sampah di sungai. Kita berikan pengetahuan kepada pembaca betapa bahayanya membuang sampah di sungai. Berikutnya, argumentasi. Argumentasi adalah alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Nah, ini penting fungsinya, tidak hanya untuk mempertahankan pendirian, tetapi juga sebagai alat berpikir secara kritis dalam menilai serta mengajukan alasan serta bukti-bukti. Jadi kan tadi kita udah memberikan pengetahuan nih, berarti kan kita kan kayak punya dasarnya, dasar berargumentasi seperti itu. Dan selanjutnya ada saran. Saran ini sifatnya menganjurkan, membenarkan, atau menguatkan mengenai sesuatu atau seseorang. Rekomendasi sangat penting untuk meyakinkan orang lain bahwa sesuatu itu tepat dan layak. Ini fungsinya untuk meyakinkan pembaca bahwa argumen kita itu tepat atau layak. Nah, mari kita mengamati sebuah teks eksposisi agar kita lebih memahaminya. Baik, di sini ada sebuah teks tentang bahaya kabut asap bagi kesehatan. Paragraf yang saya warnai biru ini sifatnya masih memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang apa? Tentang kabut asap yang dihasilkan dari pembakaran hutan dan lahan akibat olah manusia. Itu sudah melewati ambang batas normal. Sudah mencapai 100 kali lebih berbahaya dari asap yang dikeluarkan oleh rokok. Wah, ternyata bahaya sekali ya. Intinya di sini masih memberikan pengetahuan kepada pembaca. Ini masalahnya disebutkan di paragraf awal. Ada permasalahan yang diangkat, yaitu bahaya kabut asap. Lalu diikuti dengan paragraf berikutnya. Kabut asap yang mencemari udara ini menimbulkan berbagai kerugian dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi kesehatan mereka. Sehingga masyarakat yang menghirup kabut asap memiliki berbagai macam risiko penyakit yang berbahaya. Ini kan sifatnya kalimatnya ini berupa opini ya, argumen. Nah, kemudian diikuti dengan menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, anak-anak lansia dan orang-orang penderita penyakit paru-paru memiliki risiko yang besar terkena dampak kabut asap. Nah, ini mulai memberikan pengetahuan atau informasi kepada pembaca tentang betapa bahayanya kabut asap. Diikuti lagi di paragraf berikutnya, ada beberapa penyakit yang berbahaya yang ditimbulkan oleh kabut asap. Selain itu, kabut asap ternyata juga memperparah para penderita asma dan juga penyakit paru-paru kronis. Lalu, dia juga masih mengungkapkan banyak pengetahuan yang wajib diketahui oleh pembaca tentang bahaya kabut asap ini. Ada infeksi paru-paru dan saluran pernafasan, penyakit pneumonia, kemudian kabut asap juga mengakibatkan terganggunya sistem pencernaan, lalu juga akibatnya terhadap buah, tumbuhan, dan air jika tercemar dengan kabut asap. Setelah dia menyampaikan argumennya, pengetahuan-pengetahuannya, maksud saya, dia juga menyampaikan argumennya di sini yang dia pertegas. Dari risiko-risiko penyakit di atas, baik secara langsung dan tidak langsung, anak-anak kecil dan para lanjut usialah yang sangat berisiko terkena dampaknya.
Hal ini dikarenakan anak kecil dan lansia memiliki daya tahan tubuh yang lemah dibandingkan dengan orang-orang dewasa. Ini kan kalimatnya sifatnya argumen. Tapi dia menegaskan bahwa apa yang dia sampaikan di atas itu menurut dia benar. Seperti itu. Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa kabut asap yang menyelimuti udara bisa menyebabkan penyakit terhadap masyarakat yang menghirupnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini diakhiri dengan penegasan ya. Nah, dapat kita lihat di sini tidak ada ajakannya. Tidak ada ajakan, ayo kita perangi kabut asap, ayo kita kurangi kabut asap. Itu tidak ada. Tetapi dari keseluruhan teks ini dapat kita simpulkan bahwa si penulis mengajak kita untuk mengurangi kabut asap, karena kabut asap itu berbahaya untuk kesehatan manusia, seperti itu. Nah, demikian tadi penjelasan mengenai teks eksposisi. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.